Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Benedik Remar di channel Konsultasi Hukum Perdata. Kali ini saya akan membahas mengenai dilusi saham. Karena ada yang bertanya kepada kami, tolong untuk dijelaskan pengertian apa itu dilusi saham. Tentunya yang kita bicarakan di sini adalah mengenai PT tertutup, ya, yaitu adalah perusahaan yang tertutup, bukan PT terbuka ataupun juga perusahaan terbuka. Karena kalau PT terbuka itu berbeda teknisnya dalam dilusi saham. Itu harus berkaitan nantinya dengan Bapepam. Karena apabila kita berbicara mengenai PT terbuka, itu ada hak memesan efek terlebih dahulu, HMETD. Yang mana itu nanti semakin panjang apabila kita jelaskan. Yang akan kita jelaskan kali ini adalah mengenai dilusi saham dalam PT tertutup. Mungkin sebagian dari kamu ada yang pernah mendengar dilusi saham, ataupun juga mungkin ada yang belum pernah sama sekali. Nah, kalau dilusi saham itu yang harus kita ketahui adalah bahwa dilusi saham itu adalah penurunan porsi kepemilikan saham atas saham yang sudah ada sebelumnya yang disebabkan oleh pengeluaran saham dalam suatu perusahaan. Jadi maksudnya adalah seseorang pemegang saham yang awalnya telah memiliki saham dalam suatu perseroan perusahaan, itu sahamnya itu menjadi turun karena saham dalam perusahaan tersebut dinaikkan ataupun juga ditingkatkan modal setornya. Sebagai contoh, dalam suatu perusahaan, anggaplah namanya PTA. PTA ini ada pemegang sahamnya. Pemegang sahamnya ada 2 orang, yaitu adalah si X dan juga si Y. Nah, di dalam PTA tersebut, modal setornya adalah 500 juta. Dan modal dasar, modal cita-citanya adalah 1 miliar. Yang artinya dari modal setor 500 juta sampai ke modal dasar cita-citanya 1 miliar masih ada modal yang belum dikeluarkan. Ataupun juga saham yang belum dikeluarkan. Atau sering disebut adalah saham dalam portepel. Yaitu senilai 500 lembar saham ataupun juga 500 juta rupiah. Apabila satu lembar sahamnya bernilai 1 juta rupiah, berarti masih ada 500 lembar saham yang belum dikeluarkan atau saham dalam portepel. Dari 500 juta rupiah saham yang sudah dikeluarkan ataupun modal disetor awal oleh pemegang saham si X dan si Y tadi, misalnya si X menanamkan sahamnya itu adalah 40% dari 500 juta. Berarti jumlahnya adalah 200 juta rupiah. Kemudian si Y menanamkan sahamnya, modal setornya dia adalah 60% atau senilai sejumlah 300 juta rupiah. Jadi 200 juta tambah 300 juta itu dia 500 juta modal setor ataupun juga saham yang ada di dalam PTA pada awalnya. Nah, kemudian perusahaan ini, PTA ini ingin menambah modal, meningkatkan modalnya lagi, yaitu ingin mengeluarkan saham yang masih ada di dalam portepel tadi, yaitu saham yang belum dikeluarkan sejumlah 500 lembar saham. Ketika perusahaan ingin meningkatkan modal, harus menawarkan terlebih dahulu kepada semua pemegang sahamnya. Apakah pemegang saham tersebut ingin menambah, meningkatkan modalnya atau tidak? Yaitu si X dan si Y, apakah hendak untuk meningkatkan modalnya ke dalam PT? Nah, apabila si X dan si Y tidak ingin menambah modal ataupun meningkatkan modal ke dalam PT, baru saham tersebut bisa ditawarkan kepada pihak lain ataupun juga pihak ketiga. Karena syaratnya sesuai dengan pasal 43 Undang-Undang PT, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, bahwa untuk pengeluaran hak atas saham harus ditawarkan terlebih dahulu kepada seluruh pemegang saham. Yang mana apabila pemegang saham tidak ada yang hendak mengambil bagian saham, maka bisa ditawarkan kepada pihak ketiga atau pihak lain. Kita balik lagi ke cerita yang tadi. Apabila si X dan si Y tidak ingin mengambil bagian saham, yaitu ingin meningkatkan modal, maka penawaran itu bisa dilakukan kepada pihak ketiga ataupun orang lain. Anggaplah si Z. Nah, si Z, orang baru ini, nanti dia akan masuk ke dalam perusahaan, ke dalam PT. Yaitu tadi 500 lembar saham dalam portopel yang belum dikeluarkan. Berarti si Z mengambil bagiannya sebesar 500 lembar saham. Akhirnya modal setor dalam PT tersebut yang semula 500 juta
ditambah si Z yang baru masuk 500 juta, jadi totalnya adalah jumlahnya 1 miliar rupiah modal yang disetor ke dalam perusahaan. Yang artinya modal setornya sama dengan nilai modal dasar ataupun juga modal yang dicita-citakan. Nah, apabila terjadi hal demikian, maka komposisi sahamnya otomatis berubah. Yang mana tadinya X itu 200 juta, komposisi sahamnya 40%, dan si Y 300 juta, komposisi sahamnya adalah 60%, itu berubah karena dengan masuknya si Z. Nah, ketika Z masuk 500 juta kepemilikan sahamnya ataupun juga 500 lembar saham, maka komposisinya si Z ini sekarang menjadi 50% sahamnya dia, ataupun 500 lembar saham, ataupun juga 500 juta itu si Z. Sehingga si Y tadi yang tadinya 60% lembar saham, sekarang saham dia menjadi 30%, ataupun juga menjadi 300 lembar saham atau 300 juta rupiah. Nah, si X yang tadinya 200 lembar saham ataupun juga 200 juta rupiah adalah 40%. Sekarang menjadi 20% komposisi sahamnya dalam PT tersebut. Yang akhirnya susunan pemegang saham akhir menjadi si X 20%, si Y 30%, dan si Z 50%. Itu dia dilusi saham, yang mana kepemilikan saham yang sudah ada sebelumnya menjadi turun komposisi prosentasenya dikarenakan ada saham baru yang dikeluarkan, yang mana si orang lama tadi itu tidak mengambil bagian sahamnya, sehingga nilai sahamnya itu akan turun ataupun juga nilai sahamnya itu akan berkurang daripada nilai saham yang sebelumnya secara persentase tentunya. Jadi itu dia penjelasan kami mengenai dilusi saham. Apabila ada hal-hal yang ingin kamu tanyakan mengenai video ini, kamu bisa isi dalam kolom komentar video ini. Ataupun juga kamu ingin bertanya seputar hal lain mengenai dunia hukum perdata, kamu juga bisa isi dalam kolom komentar video ini. Oh iya, jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini serta subscribe channel kami Konsultasi Hukum Perdata agar kamu selalu mengikuti informasi-informasi terbaru mengenai dunia hukum perdata yang tentunya akan menambah wawasan kamu. Bye-bye.